المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Materi kajian pada asar kali ini adalah akikah dan kurban. Ada paham bahwa tidak boleh orang berkurban sebelum diakikah. Padahal akikah itu lain, kurban itu lain. Akikah itu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sementara kurban tanggung jawab pribadi-pribadi. Akikah itu adalah menyembelih kambing karena adanya bayi yang lahir. Kapan disembelihnya? Kalau menurut Imam Malik, hari ke-7. Itu Imam Malik. Kalau lahirnya Senin pagi, sudah menghitung orang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad pagi disembelih kambingnya. Tapi kalau lahirnya hari Senin sore, belum dihitung Senin. Hari Selasa orang mulai menghitung. Paham sampai di situ Pak ya? Nah, hari ke-7 itu disembelih kambingnya. Untuk anak laki-laki, ini ada lagi paham berkembang. Harus 2, bukan harus. Bukan harus 2. Afdolnya 2. Biar 1 sah. Karena itu Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah, hanya 1 kibas. Akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hasani wa Husaini kabishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikah cucunya Hasan seekor kibas. Husain seekor kibas. Itu 1-1. Jadi biar juga 1 sah. Tapi afdolnya 2. Nah tadi Imam Malik umur 7 hari Pak. Diakikah. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana kalau tidak ada duit? Saya mau akikah umur 7 hari. Persoalannya adalah tena doe. Tidak ada uang. Tanggal atoai, tanggal tua. Baru pembeli kurang. Hari setiap mendre. Papindre temak kamaja. Esoko sih. Ya. Orang pernah minjam tidak bayar. Arisan tidak mau naik. Tanggal tua lagi. Sementara mau diakikah anak. Ditunda lagi. 7 hari kemudian. 7 hari kemudian belum ada duit, tunda lagi. Hari ke-21 belum ada duit, tunda lagi. Sampai kapan? Sampai umur balik. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sudah 2 toh? Imam Malik umur 7 hari, Imam Syafi'i sampai umur balik. Dengan alasannya masing-masing. Imam Malik berkata mesti 7 hari karena Rasulullah mengakikah Hasan umur 7 hari. Imam Syafi'i lain lagi tinjauannya. Saya mau mengakikah 7 hari. Persoalannya no meni. Tidak doa. Maka ditunda sampai umur balik. Kenapa sampai umur balik? Karena tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anaknya sampai umur balik. Sehingga boleh Imam Syafi'i umur balik. Nah, umur balik juga tidak sanggup. Maka boleh sampai kakek nenek. Itu pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Jadi kakek nenek juga boleh diakikah. Sekaligus rangkaikan dengan acara buka puasa. Kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat dengan rahmat Allah. Kami mengharapkan datang di rumah buka puasa. Dalam rangka akikah nenek kami yang berumur 79 tahun. Boleh. Jadi akikah siangnya mata siang ibun lina. Karena kecapean. Satu masalah 3 pendapat Pak. Imam Malik 7 hari, Imam Syafi'i balik, Ahmad bin Hanbal sampai kakek nenek. Nah, ada lagi. Ustaz, nanti meninggal baru diakikah. Kalau akikah kematian tidak ada.
Tapi akikah kalla, qadha ada. Nanti meninggal baru orang tahu, oh ini tidak pernah diakikah selama hidupnya. Tidak pernah. Kenapa tahu? Saya orang tuanya. Makanya tahu. Ini silakan diakikah meskipun sudah meninggal. Itu namanya akikah qadha. Boleh. Tapi akikah dihususkan kematian, saya tidak paham. Nah, sudah jelas sampai di situ, Pak? Ada lagi problemnya. Ustadz, begitu lahir anaknya, langsung meninggal. Keluar langsung meninggal. Bagaimana itu? Tetap sunat diakikah. Tidak sampai 7 hari. Betul, tidak sampai 7 hari. Bahkan tidak ada suara. Keluar tidak ada suara. Meninggal keluar. Tetap sunat diakikah dan sunat diberikan nama. Nah, bagaimana kalau belum sempurna? Keguguran. Belum sempurna. Kalau belum sempurna, belum berbentuk manusia, tidak dikenakan sunat akikah. Kecuali ada suara. Tapi bagaimana ada suara belum sempurna? Anak-anak yang tidak diakikah, nanti itu di padang mahsyar kan kumpul orang di padang mahsyar. Itu anak-anak yang meninggal umur kecil, langsung meninggal. Tapi diakikah anak ini. Maka anak ini pergi mencari bapak ibunya nanti di padang mahsyar. Dia berkata, Pak, siapa kamu? Saya anaknya bapak meninggal umur kecil. Begitu dilahirkan dulu, saya langsung meninggal. Nih air minum dari sorga, hadiah untukku. Bapaknya minum, tidak pernah merasa haus lagi di padang mahsyar. Padahal orang pada haus, dia tidak haus lagi. Berkatalah orang-orang yang lain, ya Allah, kenapa tidak meninggal anakku juga dulu? Seandainya meninggal anakku, apalagi betak motor, mending meninggal saja. Contoh. Jadi, tapi diakikah Pak. Kalau tidak diakikah, tidak. Keterangannya, kullu mauludin rahina. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Bayarlah, tebuslah biaqiqatihi dengan akikahnya. Jadi ini anaknya bapak. Tapi karena tidak diakikah, dianggap tergadai. Jam tangannya bapak, Rolex. Tapi ada di penggadaian. Mau dipakai, tebus dulu. Mau mengakui anaknya dengan anaknya, anak mengakui orang tuanya, tebus dulu. Maka akikah. Akikah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kalau kurban, tanggung jawab pribadi-pribadi. Nah, hari raya Idul Kurban yang akan datang. Tidak perlu gelisah sampai nelpon di kampung. Mama, sudah saya diakikah belum? Tidak ada hubungannya. Ya, yang jelas bapak punya duit, daftar di Masjid Al-Azhar. Nah, 1 sapi, 7 orang. Bukan 1 sapi, 7 keluarga. Salah itu. Mana sekali 1 sapi 7 kampung di situ? Tidak ada itu. 1 sapi 7 orang, ini syariat. Tapi kalau pahala 1 sapi 7 keluarga, pahala. Tuh, perbaiki pemahamannya. Jadi 1 sapi 7 keluarga dapat pahala. Pahala bukan syariat. Yang syariat itu yang didaftar namanya. Dalilnya adalah Al-Baqarah bisab'in. Untuk 1 sapi itu adalah 7 orang. Bukan 7 keluarga. Bapak mendaftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ditulis namanya. Istrinya juga bapak dapat pahala. Tapi pahala bukan syariat. Dan kapan tidak melakukan syariatnya lalu meninggal, dituntut di akhirat. Man wajada sa'atan falam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Siapa orang merasa lapar untuk berkurban, lalu tidak berkurban, jangan dekat ke musalla kami. Olehnya itu, misalnya, tahun kemarin bapak didaftar namanya. Tahun sekarang istrinya lagi. Supaya istrinya juga ikut bersyariat. Gitu. Jadi, perbaiki pemahamannya. Ada yang pidato 1 sapi 7 keluarga. Betul, tapi pahala. Bukan syariat. Paham tak kira-kira?
Saya berikan contoh lagi biar paham. Mau dapat pahala khatam Quran, biar tidak mengaji di sini setiap subuh. Cukup baca Qulallahu hadir 3 kali. Man qara'a Qulallahu hadir 3 marratin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'an. Siapa orang membaca Qulallahu hadir 3 kali, maka sudah seperti khatam Quran, tapi pahala. Kalau syariatnya mesti baca secara keseluruhan, mulai dari huruf ba bismillahirrahmanirrahim sampai ujungnya minal jinnati wan nas. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Baca secara keseluruhan, itu namanya syariat. Kalau pahala Qulallahu ada 3 kali. Kalau syariat baca secara keseluruhan. Dan siapa yang tidak pernah khatam syariat, artinya dia baca semua, itu juga dituntut di akhirat. Kenapa tidak pernah khatam syariat? Paham Kak? Pak, kira-kira paham ya? Sengaja saya pelan-pelan. Kemudian, sapi yang dikurbankan bukan sembarang, ada aturannya. Tidak boleh sapi TBC, tidak boleh. Mesti cari yang gemuk. Gemuk lagi, tapi cepidat culina. Putus telinganya. Ya, lubang telinganya. Sapi pakai tonting-anting, jadi terima. Siapa suruh pakai anting-anting? Contoh. Ini sapi, Pak. Saya bicara sapi. Ya, jadi sapi yang pakai anting-anting tidak boleh dijadikan sembelihan kurban. Tidak sah. Nah, yang pincang, karena begitu turun dari mobil truk, loncat. Nah, pincang ke seleo. Urut dulu sampai bagus jalannya. Ya. Mustika jantan, tidak mesti, betina juga boleh. Sama mengakikah anak, tidak mesti itu jantan. Oh tidak boleh, ini sembelihan akikah, mesti jantan. Siapa yang beritahu mesti jantan? Justru betina itu besar. Ya cuma kadang dikhawatirkan siapa tahu hamil. Hanya itu masalahnya. Ya. Nah sekarang, jadi sudah 7 orang. 7 orang. Disunatkan datang melihat. Disunatkan datang melihat. Itulah sampai ungkapan dalam ilmu fikih, di mana tinggal di situ afdal berkurban, supaya datang lihat. Di saat direbahkan sapi, direbahkan, ditarik kakinya rebah, itu disunatkan doa, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal. Saya tidak ngerti Ustaz bahasa Arab. Nah, kalau begitu bahasa Indonesia lah. Ya Allah, sesungguhnya ini perintah dari Engkau. Aku lakukan karena Engkau. Ya Allah, terimalah. Tidak mengerti kan juga Ustaz. Amat kok bawa ya, karena tidak mengerti. Ya, di saat sudah direbahkan, parang yang dipakai yang sangat tajam. Siapa yang sembeli? Mungkin Ustaz Umar, Ustaz Munir. Kasih nama. Ustaz Tabe, ini namanya. Kenapa 5 orang? Nah, 1 sapi. Tidak apa-apa Ustaz, saya 5 saja sekeluarga. Jadi saya ini sekeluarga. 5 orang saja Ustaz. Kasih cukup 7, karena tidak mengurangi ini pahala. Orang mau ke Kuala Kencana, bisa 7 orang. Kenapa 5 orang saja lu kasih naik? Padahal banyak orang mau ke situ. Paham dah? Jadi ikutkan juga di situ. Mungkin ajudannya, mungkin siapa. Supaya cukup 7. Bisa 5. Bahkan bisa sendiri. Bismillah sendiri. Tapi ini orang, kenapa mesti 1? Padahal diberikan kesempatan 7. Ikutkan yang 7. Bagaimana kalau orang sudah meninggal? Boleh. Tambah 2. Karena 5 tadi ini orang hidup semua. Tambah 2 sudah meninggal. Neneknya, kakeknya. Almarhumah anu. Itu dimasukkan. Boleh. Menurut ilmu fikih, yang dihindari adalah kalau 1 sapi, tomate mana orang sudah meninggal semua 1 sapi. Kata Ustaz Munir, mana orangnya ini? Mana?
Ini 7 orang. Iya tahun mana, orang mana. Setempo-nipo nama temani. Ditembak di balandai biasa. Oh tidak, orang yang sudah meninggal diikutkan pada orang yang hidup. Begitu. Gitu. Nah, sekarang disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di mana disembelih? Di dekat dekat ke atas. Semakin ke atas semakin bagus, bukan semakin ke bawah. Nah, cuma adatnya orang Bugis sebagian, karena di mana itu pusonya teriris, maka yang teriris sampai ke atas kepala bagiannya semua itu yang menyembelih. Nagiresi sengik kohe baru-baru. supaya banyak bagiannya. Orang curat tuh sembelih di sini di atas. Tapi kalau di sini sedih, bagiannya terpaksa di dadaan aja. Ya Allah. Sekarang sesudah disembelih, yang 7 orang itu pulang. Mau apa lagi tinggal di situ? Mau apa? Dia bilang, saya juga pingin barang 1 kilo, 2 kilo. Itu urusan panitia. Makanya panitianya mesti cerdas. Yang masuk panitia pengelola sembelihan kurban mesti orang-orang cerdas, orang pintar, orang tahu masalah. Sesudah disembelih, udah dikuliti, caranya dibagi 3 dulu. 1 bagian pertama, 1 bagian kedua, 1 bagian ketiga. Jadi teluk gopo 3 bagian. Sesudah dibagi 3, 1 bagian pertama, bagiannya yang 7 orang itu. Paham enggak? Ya, bagiannya yang 7 orang itu. 1 bagian kedua, bagiannya fakir miskin. Nah, itu sudah didata memang. Yang ngontrak rumah kasih. Jangan yang punya rumah kontrakan didahulukan. Orang kontrak tidak dapat. Ini contoh. Itu yang punya rumah kontrakan banyak uangnya itu. Yang mengkontrak dulu didahulukan. Nah, itu bagian kedua. Jadi kan bagi 3 dulu, Pak. Bagian pertama bagiannya siapa tadi? Yang 7. Bagian kedua fakir miskin. Bagian ketiga lagi. Ini bagian ketiga bagiannya siapa saja. Ya. Siapa saja dapat Haji Nahar, Haji Sabir, Haji Akbar. Banyak semua uangnya ini memang ada bagiannya siapa saja. Iya. Karena dia termasuk orang dituakan. Bahkan alat toyaro Petrus, Inkus, Yohanes, Maria. Alat toy dia bukan Islam, Ustaz. Memang ada bagiannya siapa saja. Jadi tidak mesti itu orang Islam dikasih, tidak mesti. Ada memang pembagian siapa saja. Itu. Tapi terkadang orang begitu sudah disembelih langsung siapa saja. Langsung siapa saja. Fakir miskin tidak dapat. Semua siapa saja. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Anu, Kepala Anu, memesak kepala. Kepala batu, kepala botak. Kemana dia Allah ya Rabbi. Itu ada bagiannya tapi jangan diutamakan. Apalagi minta maaf. Ini kita bicara kenyataan. Yang biasanya kepala biasanya itu sudah tidak makan daging. Sudah stroke, sudah tekanan, gimpe di makan. Jadi lebih bagus utamakan itu yang fakir miskin. Coba lihat kenyataannya, Pak. Kepala anu mau dikasih. Kenapa belakang kondro? Apa toto, palu basah, nggak bisa. Lebih bagus kasih yang fakir miskin. Ngapain? Nah kesoki kamu tunda lagi namusa kamu pinauko. Contoh. Kemudian pernah kejadian di Makassar, Pak. Ada kantor, itu kepala kantornya bukan Islam. Terus menyumbang juga sapi donggala. Tapi bukan Islam, Pak. Sumbatoi sapi donggala. Sapi donggala kan mahal. Mungkin 30 juta, 40 juta. Oh, ribut di Masjid Jawa. Ribut.
Ada mau ambil, ada tidak mau ambil. Yang tidak mau ambil alasannya bukan dari Islam. Baru sembelihan kurban. Satu lagi mau ambil, alasannya talomo sih. Apalagi sapi donggala kan banyak dagingnya. Saya datang bawakan pengajian. Dimunculkan itu. Dia bilang, lebih bagus kita dengar Ustaz. Kalau Ustaz bilang diambil, diambil. Kalau tidak bilang diambil, jangan diambil. Saya bilang begini. Yang disumbangkan sapi donggala berarti zatnya halal. Ya kan? Kecuali bebek yang disumbangkan tidak boleh. Tapi ini kan sapi. Berarti zatnya halal. Yang kedua, bagaimana sumbernya? Dari mana sumbernya? Dicuri apa tidak? Oh tidak, dia beli Ustaz. Berarti halal zatnya, halal sumbernya. Berarti boleh, terima. Tapi kan sembelihan kurban Ustaz. Kenapa terlalu susah? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu bagi-bagi dagingnya. Bagaimana kalau nama aku tulis Ustaz? Anu mudah apa? Itu bukan punya. Orang serahkan untuk dibagi-bagi dagingnya. Ya, lalu yang disyariatkan untuk berkurban adalah orang yang mampu. Itu. Nah, itu mampu, cuma bukan Islam. Tapi karena sumbangannya zatnya halal, sumbernya halal, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dan tidak perlu doakan yang bersangkutan. Ya Allah, berikan keselamatan dunia akhirat. Petrus bin Ingkus sekeluarga. Contoh-contoh. Tidak perlu karena doa selamat. Tapi kalau orang berkata, ya Allah, berikan hidayah petunjuk. Agar mereka sekeluarga masuk Islam. Supaya pahala sembelihan sedekahnya ini tidak tersia-sia. Contoh, boleh. Tapi kalau bilang selamatkan dunia akhirat, tidak boleh. Nah, itu pembagian kurban. Nah, kulitnya. Kulitnya itu Pak, tidak boleh dijual. Tidak boleh. Terus disedekahkan juga, disedekahkan. Tapi orang yang dikasih sedekah kulitnya itu, dia yang jual urusannya. Atau sekali itu kulitnya buat beduk raksasa di sini. Buat taruh di luar di situ. Beduk tapi sudah kurang sekarang mesti pakai beduk. Di Makassar masih banyak. Sebanyak. Bagus juga itu ada nilai tersendiri kok. Bro. Saya pernah di selatan itu mampir salat, ada beduknya di situ. Saya sudah salat sunnah. Saya duduk, tidak ada orang datang-datang. Sampai saya salat sendiri, Pak. Begitu sudah salat sendiri, saya keluar. Ugas saya beduk ke bro, datang orang. Siapa mati? Siapa mati? Ternyata itu beduk tidak sembarang bunyi. Tidak sembarang bunyi, itu caranya sebemukul. Ternyata kode kematian. Saya bilang, imanmu mati karena tidak apa. Kenapa tidak ada orang yang datang, salah berjauh sendiri saya. Astagfirullah. Ternyata itu beduknya punya kode-kode. Pukulan kematian, pukulan kebakaran, pukulan rampok. Ada kode-kode, jadi bagus juga itu. Saya rasa itu sudah hampir setengah jam. Sengaja saya duduk biar lama-lama karena Bapak pulang hujan. Influenza sakit nanti, Pak. Makanya tadi saya bilang ambilkan aku sih. Daripada pulang kehujanan influenza sakit ongkos sih. Tinggal kan dapat pahala, dapat ilmu. Barangkali demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini panitia kurban ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja pertanyaan saya. Karena kita bicara kurban, berarti kita bicara tentang daging. Ya. Yang saya mau tanyakan, sampai kapan daging itu kita simpan di rumah kalau dikasih? Ya, makasih. Menarik. Ya, itu dagingnya kurban sampai berapa hari disimpan. Nah, seandainya saya bawa kitab ada di Bulughul Maram. Jangan ambil daging melewati 3 hari. Itu. Jangan sampai lewat 3 hari daging kurban di rumahnya.
Karena kapan lewat 3 hari, banyak diambil. Ya, banyak diambil karena lewat 3 hari tidak habis. Nah, tapi kalau seandainya saya tidak berkurban, umpama tidak di sini, saya di tempat lain. Tapi ternyata Pak Haji kirimkan saya 2 kilo. Yang 2 kilo ini biar saya dendeng, biar saya keringkan. Biar tinggal sampai berbulan-bulan. Karena bukan daging kurban milik saya. Paham tidak maksudnya? Jadi itu bisa dikeringkan. Nah, kirim ke pesantren. Tapi kalau yang bersangkutan ambil, tidak boleh lewat daripada 3 hari. Karena kapan lewat 3 hari berarti banyak diambil. Apalagi kalau tinggal di situ nongkrongin. Baru dia berkata, weh, pahanya saya punya itu. Sisa ngalamanan ini. Nah, itu. Sudah jelas Pak Haji. Ada yang lain? Kasih. Baik. Ya, pertanyaan mengenai akikah, Ustaz. Apa perbedaannya antara akikah yang 7 hari dengan mungkin 21 hari dan sampai kakek gitu? Karena ada yang biasa kan orang-orang itu kita tunda sampai padahal masih padahal ada uangnya ini. Nah, kita tunda nanti 2 minggu ke 3 minggu seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Hadisnya itu memang di 7 hari. Maka lebih afdol 7 hari. Persoalannya tidak ada uang. Nah, itulah yang menyebabkan beda pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau umur 7 hari, memang 7 hari Rasulullah mengakikah Hasan Hussein. Sampai Imam Malik berkata tidak ada lagi akikah di luar 7 hari. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i analogi. Dia bilang saya mau di 7 hari. Persoalannya tidak ada duit. Maka saya tambah lagi 7 hari. 7 hari saya tambah lagi 7. 7 saya tambah 7. Belum ada duit. Sampai kapan ada duitnya? Maka boleh akikah sampai umur balik. Dalilnya adalah, itu dalil. Apa dalilnya? Bahwa orang tua itu tanggung jawabnya kepada anaknya sampai umur balik. Dan akikah itu bentuk tanggung jawab. Nah itu. Nah, kemudian Ahmad bin Hanbal berkata boleh sampai kakek nenek. Apa dalilnya? Dia bilang karena hadis bilang akikah anakku. Kakek nenek anak juga namanya. Dia analogikan kepada naik apa kono? Naik onta Rasul. Anak onta. Onta Rasul. Anak onta. Mana? Tuh besar. Kata Rasul biar juga besar anak onta juga namanya. Nah, sementara Rasul bilang akikah anakmu. Berarti biar kakek nenek anak juga namanya. Inilah menyebabkan satu masalah 3 pendapat. Kalau ditanya yang mana afdolnya, tentu di 7 hari. Kalau ada duit. Kalau tidak ada duit di situ, maka yang afdal itu di saat ada duitnya. Paham tidak? Masih? Terakhir sana, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang akikah. Jika orang tua tidak mampu sampai tua, bolehkah orang lain mengakikahkan anak itu? Apa kita bisa akikah sendiri begitu? Maksudnya? Maksudnya kan tadi akikah kan tanggung jawab orang tua. Betul. Tapi tidak diakikah dulu. Ya. Karena tidak ada duitnya orang tua. Ya. Tidak mampu. Bagus. Bolehkah orang lain mengakikah? Boleh. Dulu mau mengakikah orang tuanya tidak mampu. Atau mampu tapi dia sibuk. Sampai lupa mengakikah anaknya. Nah sekarang anaknya sendiri mau mengakikah dirinya. Boleh. Maka beli kambing sembelian. Kasih tahu yang menyembeli. Sembeli niat akikah. Atas nama siapa? Atas nama saya. Ahmad bin Ibrahim. Maka disembeli itu diniatkan. Sudah selesai. Bahkan bagus itu kalau misalnya ada acara pernikahan, acara pindah rumah atau acara apa saja, dia menyembeli kambing. Sebaiknya kalau bertanya, siapa anak yang belum diakikah? Ada kemanakan yang belum diakikah? Masukkan di sini namanya. Siapa namanya sini? Supaya diniatkan sembelian akikah. Boleh. Sudah jelas.
Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma jannibna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi masalah kena doi.